Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga kita lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi ujian, dan yang gugur ya sebagai syahid mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dari tanah Palestina, sehingga tanah Palestina menjadi tanah yang menjadi negara yang merdeka, yang merdeka berdaulat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar kebohongan dari Yahya Badrus Salam, di mana beliau berbohong atas nama Imam Nawawi. Katanya Imam Nawawi itu menyalahkan ulama yang mensunnahkan melafazkan niat. Jadi orang-orang Wahabi ini, ustaz-ustaz Wahabi ini, kalau tidak berbohong tidak berdakwah. Jadi kalau tidak berbohong tidak afdal tausiahnya. Kalau tidak berbohong dia tidak laku tausiahnya. Kalau tidak mengatasnamakan ulama-ulama ahlus sunnah dia tidak laku, tidak payu. Sehingga di setiap tausiahnya, tiap ceramahnya itu pasti ada kebohongan yang dilakukan. Jadi bagi orang-orang Wahabi ini, bohong itu adalah makanan sehari-hari, makanan di saat ketika berdakwah, bertausiah. Oleh karena itu, agar saya tidak dianggap berfitnah, mari kita simak videonya. Apa itu hukumnya, disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mutaakhirin kali karangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafazkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi.
di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan solat karena solat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi, maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Pendapat Abu Abdullah Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syawrazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua. Itulah pemirsa ya ceramah dari Ustadz Yahya Badrus Salam yang dibubuhi dengan kebohongan-kebohongan kepada jemaahnya. Mari kita simak bantahan dari Ustadz Sani Oye, mana beliau itu sering menentang orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi, pentolan Wahabi, namun mereka itu tidak ada yang muncul. Mari kita simak videonya. 3. Badrus Salam LC Al-Wahabi, ia telah melakukan kedustaan yang sangat nyata atas nama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah melafatkan niat. Kata Badrus Salam LC Al-Wahabi, Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal setelah kami cek dalam beberapa kitab-kitab beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ternyata Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama yang menganjurkan kita untuk melafatkan niat. Silakan cek dalam kitab Imam An-Nawawi yang bernama Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, tepat pada halaman 108 terbitan Darul Minhaj. Wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutku kubailat takbiri. Niat itu letaknya dalam hati dan disunnahkan, dianjurkan melafatkan niat sebelum bertakbiratul ihram. Dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada juz kedua halaman 246 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, asyarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wa la yajibu lafzu bil lisani ma'aha wa la yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Niat yang wajib dalam wudu adalah niat dengan hati dan tidak wajib melafatkan niat dengan lisan. Bahkan tidak sah kalau niat hanya dengan lisan. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Tetapi apabila orang itu memadukan antara niatnya yang ada di hati sekaligus ia melafatkan niat dengan lisan, maka hal tersebut akadu, lebih kuat lagi, wa afdalu, dan lebih utama lagi. Hakadza qalahul ashabu. Begitulah apa yang dinyatakan oleh ashab Syafi'i wattafaqu alaihi, dan mereka para ashab Syafi'i sepakat tentang dianjurkannya melafatkan niat dengan lisan. Yang keempat, kesalahan Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia berkata riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i tentang anjuran mengaji Al-Quran di sisi kuburan itu diragukan oleh banyak para ulama. Mendengar pernyataan yang telah disampaikan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi ini, kami berpikir dari mana Badrus Salam LC ini mengatakan bahwa para ulama meragukan riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i menganjurkan umat Islam untuk ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika berziarah kubur. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri, beliau berkata dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Um, tepat di juz pertama halaman 334 terbitan Darul
Ibnul Jauzi, kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, dan saya senang apabila Al-Qur'an dibaca di sisi kuburan dan kemudian si mayit didoakan. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai ikon daripada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar tepat pada halaman 147 terbitan Nurul Huda, qala Syafi'i wal ashabu yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Imam Asy-Syafi'i dan para ashabus Syafi'i rahimahumullahu ta'ala amin, mereka semua berkata disunnahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan mereka berkata apabila masyarakat hataman Al-Quran di sisi kubur tersebut, maka kana hasanan, hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ayyaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil Baqarati wa khatimataha. Kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, Ibnu Umar mensunnahkan, menganjurkan seseorang untuk ngaji Al-Quran di atas kubur setelah mayit itu dikuburkan, yaitu ngaji awal surat Al-Baqarah dan penghujung surat Al-Baqarah. Ini merupakan perbuatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa Badrus Salam LC Al-Wahabi sangat membenci perbuatan sahabat Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan kelima yang telah dilakukan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia berkata orang yang berdoa langsung setelah selesai salam dari sholat itu salah. Seharusnya wirid dulu baru berdoa. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC. Padahal di dalam kitab Sahih Muslim di sana dijelaskan wa idza sallama qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai salam dari salat, beliau langsung berdoa Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Nabi sendiri ketika selesai salam dari salat langsung berdoa. Walaupun kita tahu wirid dulu monggo langsung berdoa, atau langsung berdoa ya silakan, tidak ada yang salah. Yang salah Badrus Salam LC Al-Wahabi yang selalu mempersoalkan tradisi atau amaliyah masyarakat yang sudah jelas tidak dipersoalkan, tidak disalahkan dalam syariat. Kesalahan yang keenam yang telah dilakukan Badrus Salam LC Al-Wahabi adalah dia berkata semua hadis tentang menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat pada waktu membaca Al-Fatihah itu dhaif, tidak ada yang sahih. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi. Padahal kita tahu di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, akhbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bil Kufah, haddatsana Ibrahim bin Abil Ambas Al-Qadi, haddatsana Sa'id bin Utsman Al-Kharraz, haddatsana Abdurrahman bin Sa'id Al-Muadzin, haddatsana Fitr bin Khalifah an Abi Tufail an Ali wa Ammar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajri ila akhirih. Hadza haditsun sahihul isnadi wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas beliau menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat maktubah. Bahkan beliau membaca doa kunut ketika salat subuh. Kemudian Imam Al-Hakim memberikan komentar tentang status hadis ini. Hadza haditsun sahihul isnadi. Hadis ini sahih sanadnya, wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi, dan saya tidak tahu dari beberapa perawinya itu ada yang bermasalah atau yang terjarah. Tidak ada. Dalam halaman yang lain Imam Al-Hakim juga meriwayatkan sebuah hadis Ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim qad ihtajjal Bukhari bi salimin hadza wa
huwa Ibnu Ajlan al-Aftas wa ihtajja Muslimun bisyarikin wa hadza isnadun sahihun wa laysa lahu illatun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari berhujjah dengan Salim, beliau ini Ibnu Ajlan al-Aftas. Begitu juga Imam Muslim berhujjah dengan Syarih, sehingga dengan begitu status daripada hadis ini sanadnya sahih wa laisa lahu illatun, dan tidak ada illat di sana. Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh para ulama ini sangat jelas sekali bagi kita sebagai orang yang punya akal bahwa Ustadz Wahabi yang bernama Badrussalam LC Al-Wahabi ini sangat ngawur dan bahkan telah melakukan kedustaan atas nama para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, saran kami kepada para bayi-bayi Wahabi Al-Kucluki, sadarlah kalian, jangan sampai kalian tertipu dengan titel LC ataupun dengan sebuah gelar Pak Ustadz, karena Ustadz itu tidak mungkin berkhianat menyampaikan ilmu agama kepada umat. Demikianlah sanggahan dari Ustadz Sani Oye. Jadi marilah kita saudaraku Salafi Wahabi buka hati, buka mata, buka pikiran. Jangan Anda membabi buta, jangan kalian itu taklid buta pada ustadz-ustadz kalian ya. Kali ini sudah nyata-nyata ustadz kalian berbohong, dan ini sudah dibongkar oleh Ustadz Sani Oye. Mari kita sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.